Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita hunting salah satu jajanan khas dari Makassar. Sekalian jalan-jalan malam, yaitu Putu Cangkir. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di subscribe. Apa dulu? Pencet belnya. Ini sekarang kita berada di sekitar Jalannya Sudarso, dekat-dekat dari rumah, di depan Bank Mandiri. Sekarang kita meluncur dan menuju ke arah Jalan Ujung. Sini banyak jajanan malam. Jalan Ujung ini ramai di sini. Sekarang kita berada di depan Bakso Lembor di sekitar Jalan Tinumbu. Di sini seputaran ini banyak juga jajanan mana seperti penjual kerang bulan. Orang di Jakarta sana bilang martabak manis dan martabak sendiri atau martabak telur dan berbagai gorengan kayak tahu isi, dan juga penjual ayam lalapan, ayam Kentucky pakai lalapan. Ini beberapa pedagang sari laut juga ada di sini. Dan sekarang kita berada di seputaran Jalan Banda. Ini di perempatan ini ada penjual sate nasi ya. Di sini juga cukup ramai. Tapi karena pandemi agak sepi. Nah, ini seputaran Masjid Raya. Banyak juga penjual jajanan, penjual martabak antara lain, penjual gorengan, penjual kue-kue. Nah, akhirnya kita sampai di tujuan, yaitu penjual Putu Cangkir. Nah, sekitaran di sini ada penjual terang bulan, martabak dan lain sebagainya. Kita menuju ke penjual Putu Cangkir. Nah, inilah proses pembuatan Putu Cangkir. Bahan utama dari Putu Cangkir adalah tepung beras dan tepung ketan serta gula merah yang direbus lalu disaring, yang menghasilkan ini. Setelah menghasilkan ini lalu dicetak bentuk setengah. Nah, ini prosesnya, proses pembuatannya. Setelah sudah jadi bahan jadi, taruh di tempat cetakan, lalu di tengah-tengahnya diisi kelapa parut. Setelah itu ditaruh di atas wadah, yang di dalam wadah itu ada air yang mendidih. Jadi berupa pembuatannya ini berupa penguapan dari air yang mendidih. Setelah padat, akhirnya jadilah sebuah Putu Cangkir. Ini Putu Cangkir yang sudah jadi. Pedagang lagi mempersiapkan Putu Cangkir yang telah dipesan oleh para pelanggannya. Ya, lumayan orderannya ibu ini. Di sini Putu Cangkirnya lumayan enak, makanya lumayan ramai juga, terutama pada saat belum pandemi. Tapi ya, karena pandemi sekarang orang dibatasi keluar malam juga, jadinya beginilah pembelinya agak kurang. Ibu lagi sibuk ini. Kalau ini Putu kontak ini bahannya dari tepung beras juga. Kalau Putu Cangkir kelapanya
ditaruh di dalam. Semacam ini putu tongkat. Setelah diuapkan dan mengeras, lalu dibaluri kelapa. Sini putu tongkat agak tawar rasanya, beda dengan putu cangkir, agak manis karena pengaruh dari gula merah. Cetakannya putu tongkat ini sebuah bambu yang dilubangi tengahnya. Putu tongkat ini karena rasanya tawar, maka sebagai pemanisnya yaitu sambal atau biasa dimakan dengan ikan, khususnya ikan masak. Proses dari putu tongkat sama-sama bentuk dari hasil dari penguapan. Ini di tempat yang lainnya penjual putu cangkir yang lain. Kalau tadi berada di seputaran Jalan Masjid Raya, sekarang sekitar Jalan Dr. Wahidin atau Jalan Irian, Kota Makassar. Sama proses pembuatannya, dicetak dalam suatu wadah, terus di dalamnya ditaruh kelapa. Ini berupa proses penguatan ini putu. Dibiarkan beberapa menit mengeras, lalu diambil dan terbentuklah sebuah putu cangkir atau putu tongkat. Kita sudah selesai dan kita pulang. Dan seputaran Jalan Dr. Wahidin juga ini banyak penjual jajanan, khususnya martabak dan terang bulan. Orang di Jakarta sana bilang martabak manis. Dan juga ada beberapa penjual minuman. Nah, ini andalan kita, martabak Malabar. Ini tadi putu cangkir yang sudah kita beli, isi dalamnya kelapa. Biasanya ada juga warna putih, kebetulan kosong cuma warna coklat saja. Terus ini juga putu tongkat ini pakai sambal. Oke. Nah, ini melanjutkan yang sebelumnya. Kemarin itu cuma ini yang coklat. Nah, sekarang kita dapat putu cangkir warna putih. Sama isinya, cuma rasanya agak beda. Ini lebih manis. Enak. Yang itu apa namanya, Dul? Nah, kalau yang ini kebetulan masih hangat ini. Namanya Kak Dok Bodong. Isi dalamnya kelapa manis, kelapa parut ya, campur gula. Gula pasir. Pakai gula pasir ini. Legit sekali rasanya. Kalau ini yang kayak kemarin bisa dimakan langsung atau campur dengan sambal atau bisa dengan ikan masak, ikan teri. Dan kalau dimakan begini ya agak tawar dan enak, diminum dengan teh hangat. Asik Pak. Nah, Aidul. Ya, ada juga kue sejenis ini, namanya putu Ambon, tapi isinya di dalam gula merah. Kalau ini putu cangkir isinya kelapa parut. Coba dulu. Enak. Ini khas Makassar. Isinya dalam. Oke. Demikian video kita kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Dan jangan lupa di subscribe. Terus apa betul?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya akhirnya kita berhasil menembus angka 1K atau 1000. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Abang Agus Madasari beserta timnya di PSTY 2021, dan Mas Gilang Pratista dan Mas Ewik di Solid Out Squad atau YouTuber Amanah, beserta Akan Sang, Beli Yudhistira, Mas Teguh, Mbak Dira, Ceneno, Mama Nahla, Mama Sabin, Mas Rizky Padli, Kakak Cia, Mas Kris, Mas Yadi, Aban Citomo, dan lain-lain sebagainya. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada channel Unik Olay yang telah banyak mensupport saya, serta channel Sukma ALZW, Akhtar Sniper, dan Abang Effendi Porang, dan semuanya, pokoknya semuanya yang telah mendukung channel Pepito Pucela yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita